Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan memulai hari kita dengan devosi. Sebelum kita devosi, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu bagi kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dan Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga yang memberikan kami semangat dan berkatilah kami dalam devosi pagi ini, supaya kami dapat memahami apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jadi devosi kita hari ini, Ibu akan membawakan dari 2 Petrus 1 ayat 3-4. Ibu bacakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan uh, yang membinasakan dunia. Oke, nah dari ayat ini yang mau Ibu bahas ada 3 poin. Yang pertama itu adalah janji Allah, yang kedua keselamatan umat Allah, dan yang ketiga adalah ada respon umat Allah, ya. Jadi kalau kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 3-4, itu ada disampaikan tentang bagaimana janji-janji Allah itu sangat berharga dan sangat besar, ya. Kalau kita membaca Alkitab dari eh, zamannya Adam sudah ada janji Allah ketika mereka dikeluarkan pun, ketika mereka masih di Taman Eden dan ketika mereka dikeluarkan dari Taman Eden, Allah memberikan janjinya kepada mereka gitu ya. Nah, janji Allah, apa saja yang telah Allah janjikan sebenarnya? Ya, kita bisa melihat janji Allah itu dari mana? Dari Alkitab tentunya ya. Dari Alkitab itu kita bisa lihat apa saja yang telah Allah janjikan. Kemudian dengan siapa Allah berjanji? Banyak tokoh di Alkitab yang Allah menyampaikan janjinya gitu ya. Kalau misalnya Allah berjanji dengan Adam, Allah berjanji dengan Abraham, kemudian ketika di perjanjian baru Yesus juga berjanji dengan murid-muridnya atau memberikan janjinya, apakah itu hanya kepada orang itu atau juga berlaku kepada kita gitu ya. Apakah hanya di zaman-zaman tersebut, zaman Adam, zaman Abraham, zaman Nuh gitu ya. Kemudian apakah kita dapat melihat Allah menepati janjinya di Alkitab ya? Kemudian apakah Allah pernah mengingkar akan janjinya? Ya, tentu saja tidak ya, Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Allah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya gitu ya. Dengan siapa Allah berjanji? Dengan umatnya tentu saja. Untuk apa? Untuk kebaikan umatnya gitu ya. Untuk eh, menyelamatkan kita bahkan gitu ya. Janji keselamatan manusia, umat manusia sebelum perjanjian baru, jauh sebelum perjanjian baru sudah ada. Janji keselamatan kita itu sudah ada di perjanjian lama ya. Kemudian siapa yang diselamatkan dari janji Kristus gitu ya. Jadi jangan bingung ya, janji Allah, janji Kristus itu sama karena Kristus dan Allah itu adalah Esa ya, sama satu, sama dengan Roh Kudus. Nah, kalau tadi Allah berjanji sudah dari zaman Adam ada janji, apakah semua orang yang berdosa, ya kan Adam jatuh ke dalam dosa nih, apakah semua orang berdosa melalui Adam? Ya, semua orang berdosa melalui Adam. Kemudian apakah semua orang yang berdosa melalui Adam itu diselamatkan dari janji Kristus? Tidak ya. Jadi keselamatan itu, keselamatan umat manusia itu adalah keselamatan dikarenakan iman sejati yang mana karena kasih karunia Allah ya, karena berkat Allah ya, dan kita perlu mempercayai janji Kristus tersebut, janji keselamatan gitu ya. Kalau ibu tanya apakah kamu percaya kamu diselamatkan, ya coba kamu kalau kita belajar PAK gitu, kalau kamu belajar PAK, umat Allah itu nggak tahu ibu langsung saja, orang Kristen itu seharusnya percaya tidak sudah diselamatkan oleh Allah. Kamu percaya tidak kamu diselamatkan oleh Allah? Ya, bisa jadi salah satu pertanyaan refleksi untuk kamu. Ya, seharusnya iya, kamu harusnya percaya Allah sudah memberikan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita umatnya. Ya. Nah, tadi kan katanya salah satu yang membawa kita ke dalam keselamatan itu adalah iman sejati akan Kristus.
yang mana kita diberikan iman sejati itu berdasarkan kasih karunia Allah, ya, oleh hanya kasih karunia, hanya karena kasih karunia Allah yang kita bisa diselamatkan. Ya, bukan iman sejati itu bukan sekedar pengetahuan yang pasti, bukan tentang tahu bahwa ya Yesus itu menyelamatkan kita. Saya percaya saya diselamatkan. Ya, saya tahu saya diselamatkan. Bukan tahu ya, saya tahu saya diselamatkan. Bukan itu. Tetapi keyakinan teguh, ya, keyakinan teguh yang kita miliki bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita melalui Injil, ya. Jadi kita membaca firman Tuhan, membaca Injil itu, maka Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kita, memimpin kita mengerjakan Injil tersebut, ya. Kemudian iman sejati itu adanya pengampunan dosa, ya, saling mengampuni. Kemudian adanya kebenaran kekal, pengampunan dosa oleh Kristus, karena Kristus sudah tadi mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Kemudian Tuhan Yesus Kristus adalah janji Allah, janji keselamatan dari Allah untuk kita. Nah, kemudian ada kebenaran kekal, bahwa benar Kristus yang menyelamatkan kita dan keselamatannya, tentu saja. Itu tadi akhir dari pengorbanan Kristus adalah keselamatan umat manusia, karena kasihnya yang besar dianugerahkan secara cuma-cuma oleh jasa Kristus. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena ya Tuhan mengasihi kita. Kita ini umat pilihan Allah, dan Dia sudah menjanjikan kepada umat pilihannya bahwa kita akan diselamatkan, sehingga Ia rela memberikan putranya yang tunggal untuk keselamatan kita dengan cuma-cuma. Sebagai orang Kristen, apa yang perlu kita percayai? Kita harus percaya akan janji Allah kepada kita di dalam Injil. Ya, kita harus percaya kepada Injil. Jadi ketika kamu membaca Alkitab, apa yang disampaikan Alkitab itu adalah kebenaran Allah. Percayalah akan janji Allah, sebab Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Ya, percayalah akan janji Allah, sebab Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Ketika Allah menjanjikan Tuhan Yesus Kristus di perjanjian lama, Allah menepatinya di perjanjian baru. Yesus Kristus juga memberikan janji keselamatan kepada kita dan dikerjakan melalui Roh Kudus oleh iman kepada umat-umat pilihan Allah. Jadi percayalah bahwa Allah akan menepati. Untuk refleksi pada devosi pagi hari ini adalah yang pertama, apakah kamu mengenal janji Allah dalam kitab suci? Kemudian apa yang dapat kamu lakukan sebagai respon terhadap janji tersebut? Ya, nanti silakan kamu isi. Setelah ini Ibu akan pimpin dalam doa. Silakan kamu nanti setelah berdoa kita akan bernyanyi, dan setelah itu kamu akan isi bagian refleksi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin kami untuk dapat mengenal janji-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, kepada diri kami sendiri melalui Injil-Mu ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam hati kami untuk memimpin kami semakin beriman akan Engkau dan percaya akan janji-janji-Mu. Kuatkan kami Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi kita akan bernyanyi. Silakan diikuti. Kita akan pasang audionya, musik videonya, bisa berlirik musik. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku, pada janji-Mu hatiku percaya. Janji-Mu Tuhan selalu terjadi, tiada kata yang disia-siakan. Dalam perkataannya adalah kebenaran, seperti perak yang dimurnikan. Janji Tuhan
selalu setia menuntunku pada janjimu hati.